sampai saya itu cari-cari pernah ribut gak sama Khadijah? Gimana datanya? Saya belum nemu, Ustaz. Sampai sekarang belum nemu. Sampai sekarang belum. Masya Allah. Jadi Khadijah itu sangat fleksibel sekali menyesuaikan dengan suaminya. Wow. Ya, keren. Masya Allah. Orang janda kaya, kenapa kok tidak Allah pilihkan perawan kaya? Ya, iya. Itu kan ya. Makanya kan saya bilang Karena itu, dulu sebatas serendah pemahaman saya, kekayaannya buat support dakwah. nah Sampai di situ. betul, Sat. Oke, Sat. Sampai di Saya situ. banyak sekali Iya. dapetin ustadz muda nikahin Itu. perempuan yang kaya. Kaya. Niatnya support dakwah. Niatnya support dakwah. Iya. Gak taunya dakwahnya berhenti. Iya malah berhenti. Kenapa? Karena orang yang perawan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, alhamdulillah kita sudah tiba di hari yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, hari Ramadan. Dan mudah-mudahan setiap detik-detiknya tidak kita sia-siakan. Dan seperti biasa sambil menunggu waktu berbuka, insya Allah kita akan bersama-sama melihat kisah indah ya 30 hari di rumah Nabi. Bersama King Sifrun, Ummu Sajat, dan saya Fatih Karim. Kamu siapa? Oh, Fatih Karim Dan, ya. Belum pernah tahu. Maklum puasa. Dan kemarin kita udah ngobrol kan betapa kerennya Nabi memilih istri. Kemudian ada satu perkataan dari King Sifrun yang menarik, berawal dari Khadijah, berakhir di Aisyah gitu ya. Sesuatu yang dipilih itu memang dan diberi oleh Allah sesuatu yang pantas di zamannya, di saatnya. Bukan berawal di Aisyah tapi berakhirnya di Khadijah, enggak. Tapi berawal di saat wanita yang kokoh, yang kuat, yang ngemong, yang benar-benar pantas untuk Nabi di konteks zaman itu. Iya, betul. Ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sama King Sifrun dan teman-teman semuanya, nggak kalah serunya juga tentang gimana sih Rasul waktu itu memilih tetangga sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Karena kita tahu yang namanya lingkungan, pertemanan, persahabatan itu kan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Sementara zaman itu masih zaman jahiliyah. Apakah Rasul memilih melarikan diri dari lingkungan yang tidak Islami, atau kemudian dia tetap aja melebur di situ. Yang penting keluarganya kuat. Nah, ini yang kita ingin dapat. Karena apa? Karena rumah tangga hari ini banyak yang akhirnya belinya dia beli lingkungan, Mi. Iya, betul. Dia rela beli perumahan, dia rela beli kawasan, dia rela beli lingkungan yang Islami dekat. Contohnya di Jogja ada Karim Residen. Kok masuk Pak Eko? Masuk Pak Eko ya. Biar Ramadan nggak terlalu stres. Apa itu? Ada Karim Residen di Jogja itu lingkungannya Islami, ya kan? Iya, Dekat sama masjid, majelis taklim dan teman-temannya ada tersaring semua, gitu ya. Benar-benar. Nah, gimana King tentang Rasul memilih lingkungan setelah istri? Kemudian bagaimana pula ketika menghadapi awal-awal berumah tangga? Iya. Culture shock pasti terjadi. Perbedaan lingkungan, keluarga Nabi dengan terahnya seperti itu dengan keluarga Bunda Khadijah, dengan keluarganya juga latar pengusaha. Ya mungkin ya namanya culture pengusaha dikit-dikit menilai sesuatu dari profit, dari keuntungan. Sementara Nabi dari keluarga terhormat Bani Hashim yang kemudian ya juga bukan orang miskin. Nah, ini kadang-kadang pernikahan hari ini sama-sama ego. Berantem. Kenapa? Gua lebih kaya dari lu. Gua lebih punya harta. Berantem. Nah, bagaimana Rasul memilih itu dalam catatan sirah yang melakukan penyesuaian dan adaptasi ya. Apalagi Rasulullah itu usianya 15 tahun lebih muda dibandingkan Bunda Khadijah. Kan ada beberapa teman-teman kita juga ya yang suaminya jauh lebih muda daripada istrinya, dan ketika menjalani pernikahan memang sebulan 2 bulan pertama masih manis, tapi kemudian banyak sekali tuh yang terjadi gitu karena usia istrinya yang jauh lebih tua gitu, sehingga akhirnya merasa lebih tahu banyak, kepemimpinan suaminya suka dipertanyakan gitu. Kamu harusnya nggak kayak gini, kamu harusnya kayak gini. Karena ngerasa kan udah lebih punya pengalaman hidup nih. Gitu. Apalagi pernah menjalankan bisnisnya Khadijah. Seakan-akan kan dijengkalin tuh. Tim. Jadi gue investor lo, lo kan pengelola sih bilangnya gitu. Betul. Nah itu. Kalau otak bisnis gitu ya. Iya. Maklum pengusaha. Maklum pengusaha. Sangat pengusaha sekali. Gimana, King? Iya.
Sebelumnya makasih Umi sama Abi, Abi Fatih Karim. Insyaallah. Kita coba petakan satu-satu ya. Pertanyaannya banyak banget Ustaz. Soalnya yang di kepala kita juga banyak banget nih. Mungkin kita dari culture shock dulu. Dari Shock-nya. personal dulu, baru nanti ngebahas ke lingkungannya. Kalau nggak sempat nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Biar banyak episodenya. Nah, terkait tentang culture shock ini, antara bukan kecepatannya yang disamakan oleh Nabi, tapi arahnya. Oke. Ya. Kan setiap manusia itu punya kecepatan memahami beda-beda. Antara Khadijah, Aisyah, Hafsah, Sofia itu beda-beda. Tapi Rasul menyamakan arahnya dulu. Bukan cepat atau lambat. Bukan cepat atau lambat, tapi arahnya. Orang hari ini kan sibuk mencari kecepatan. Kenapa kok ini rumahnya mahal? Akses biasanya. Bukan karena lingkungannya Islami atau tidak. Akses kecepatan. Kita terjebak dalam era hustle culture. Makanya muncul wacana slow living. Slow living itu bukan lawan dari hustle. Lawan dari hustle. Walaupun sebagian orang memahami, oh hidup harus slow, pelan-pelan, tidak. Slow living itu muncul ketika manusia bergerak terlalu cepat. Scrolling terlalu cepat, berjalan terlalu cepat, motoran terlalu cepat. Emang kita yakin orang yang selama ini motoran ngebel-ngebel kita kemudian sampai rumah dia banyak kerjaan? Enggak juga. Enggak juga. Kenapa kok mereka cepat? Memang seolah-olah sesibuk itu. Hustle saat. Kita scroll mungkin 1 jam atau setengah jam yang lalu scroll. Kita gak ingat kita scroll apa. Saking banyaknya. Slow living. Muncul wacana slow living. Kalau dalam kaidah Islam, slow living itu khusyuk. Khusyuk. Mindfulness. Ketika kita hidup itu menjejaki satu persatu. Makanya nanti kaitannya sama rumah Nabi. Rumah Nabi itu mindful. Dia memperbanyak interaksi, mengurangi banyak distraksi. Makanya nggak kalau repot kita ke distract ya. Kita banyak distraksi. Misalkan ke distraksi sama ala Nabi, kita gitu lagi ya. podcast. Mengganggu. Kalau ala Nabi ini malah penyelamat hidup kami. Tidak jadi Ada distraksi. distraksi Xiaomi, ada distraksi Xiaomi misalkan. Terus itu apa Umi? Itu TLQ. The Living Quran. Wah. Jadi banyak distract. Lumayan ini ya Seth ya. Sebentar, aku saya bantu jualin jadi Seth. distraksi hidup kamu enggak? Kamu jadi solusi. Oh iya, alhamdulillah. Lanjut Ki. Iya. Simple. Nah, simple, menyamakan tempo. Maka Khadijah itu tidak melihat orang yang paling tampan di Mekah. Khadijah itu tidak melihat orang yang paling kaya di kota Mekah. Khadijah tidak melihat orang yang paling pintar. Khadijah mencari orang yang ritmenya bisa disamakan dengan hidupnya. Temponya yang paling tepat. Paling mindful dalam hidupnya. Dan Khadijah menjatuhkan pilihan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita tarik ke zaman hari ini, seseorang perempuan menikahi seorang laki-laki yang lebih muda, itu kan nggak umum Ustaz. Iya dong. Hatta dulu maupun sekarang. Kan biasanya yang tua atau lebih tua. Iya kan? Yang tua laki-lakinya. Iya, yang tua laki-lakinya. Bahkan kalau kita coba tarik kepada ketika Abdul Muthalib mencoba melamar Ibunda Aminah. Abdullah itu dilamarkan Aminah dan Abdul Muthalib melamar saudaranya Aminah. Nah ini banyak yang nggak tahu nih. Di saat yang sama. Kebayang nggak gap usianya seperti apa? Normal dan itu normal di Arab. Dan itu normal. Kebayang nggak ketika suatu ketika seorang perempuan yang punya gelar Al-Atiq, Tohir, sucikan. Perempuan yang saking susah didekatinya sampai dibilang, oh ini nggak punya, seolah-olah nggak punya nafsu ini. Ini Maryam hari ini. Padahal Khadijah bukan tidak punya nafsu. Dia mengamati, dia menghitung, dia ngetuk tempo mana laki-laki yang sesuai dengan tempoku ini. Dan pilihannya kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah dengan Khadijah ini pertemuan dua orang yang nggak banyak PR. Makanya kan kalau nasihat antum, nasihat ustadz-ustadz kita ke teman-teman yang lagi nyari jodoh,
mau pisang goreng atau kue lapis misalkan. Itu slogan yang saya sangat ingat ketika masih kuliah dari Ustadz Fatih, dari Ustadz Felix. Mau tepung atau roti gitu ya. Nah, ini sama-sama udah jadi roti. Kualitasnya sudah kualitas kebijaksanaannya tinggi. Wisdom. Nah, saya coba ngebahas sedikit tentang wisdomnya Ustadz ya. Wisdom ini kan kalimat yang tidak sederhana. Misalkan ilmu yang paling ditakjubi hari ini oleh secara universal adalah ilmu filsafat misalkan. Filosofia. Philo itu artinya bantal, sofia adalah wisdom kebijaksanaan. Sofia itu nanti akan menjadi kata sufi itu. Itu sepertinya dalam satu akar kata yang sama. Orang bijak itu adalah mereka yang bisa membawa kebijaksanaan dimanapun, hatta di dalam obrolan bantal sekalipun. Itu orang bijak. Maka Khadijah itu memilih orang yang bijak, Ustaz. Bukan orang kaya, bukan orang ganteng, tapi orang bijak. Karena ganteng bisa jadi fitnah, kaya bisa jadi fitnah, ganteng bisa jadi fitnah. Kemudian apalagi nggak ganteng. Terkenal apalagi nggak ganteng. Fitnah akhir zaman. Wah, udah gak ganteng. Jangan duit lagi. Ini saya no comment. Aduh, ini mah nggak selesai dengan dirinya ini orang. Udah miskin, jelek lagi. Ada kalimat bagus dari Gus Bahlil, Kanda Bahlil. Kanda. Iya, itu kan banyak beredar tuh ya. Bahwasanya orang itu bukan berarti yang ganteng itu lebih baik daripada yang jelek. Wah, Masya Allah kan. Bapak takmir kita kan. Benar, bisa jadi yang jelek lebih mulia daripada Allah, itu hanya menilai hatinya. Oh, pernyataan beliau ya? Pernyataan beliau. Iya, kita ngutip pernyataan beliau. Atau tadi antum khotib bareng beliau. Nah, balik lagi, Ustaz. Ada tahapan dalam keilmuan, Ustaz. Yang pertama, sesuatu benda, misalkan kita ngelihat ini nih. Ya, layar. Ini awal mula dianggap sebagai data, Ustaz. Data yang masuk ke dalam pikiran kita, dia itu nanti menjadi sebuah informasi, knowledge, gitu ya, informasi. Data, informasi. Ada beberapa tahapan sebenarnya, Ustaz. Saya coba sederhanakan. Informasi ketemu dengan informasi yang lainnya, itu nanti menjadi sebuah insight. Informasi yang sama yang sampai ke Umi, informasi yang sama sampai ke Abi, informasi yang sama sampai ke saya, akan melahirkan insight yang berbeda. Pengelolaan insight itu nanti diolah dengan masing-masing orang yang dengan kehidupan spektrum yang berbeda. Masa lalunya beda, masa kininya beda, masa depannya beda, pengalaman hidupnya beda. Dari situlah nanti insight itu bisa berubah menjadi sebuah kebijaksanaan. Tidak semua insight itu bijak. Makanya di dalam Al-Quran, top of mind dari pendidikan itu melahirkan kebijaksanaan. Bukan banyaknya data, bukan banyaknya pengetahuan informasi. Ya, data masuk ke kepala jadi informasi, bukan banyaknya insight. Sekarang kita lihat Instagram atau sosmed penuh dengan insight, Umi. Iya, betul. Cara pandang orang. Tapi pertanyaannya mana yang bijak? Sulit untuk dicari. Makanya zaman kegagalan pendidikan itu bagi saya adalah zaman bukan ketika para pendidik gagal menyampaikan informasi. Tidak, kita banyak informasi. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar sama kita, lebih ngerti informasi. Tapi gagal menyampaikan, menghantarkan kebijaksanaan. Ada orang yang bijak karena masalah, tapi ada orang yang bijak karena senantiasa mengamati masalah. Poinnya ada di mana? Ketika ada masalah datang, siapa yang paling mentafakuri? Mengambil ibrah. Iya, betul. Makanya kan ayat pertama itu Iqra. Bukan berarti setiap paling banyak masalah kemudian dia jadi bijak, gak otomatis. Ya.
Walaupun secara garis umum Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'din dha'fin quwwah. Allah itu menciptakan orang lemah, kemudian jadi kuat, tsumma ja'ala min ba'din quwwah dha'fa wa saibah. Dha'fa wa saibah, dia lemah dan beruban. Biasanya orang bijak itu dikaitkan sama orang yang sudah lemah dan beruban. Digambarkan syekh itu orang, kenapa kok orang dituakan? Karena dia sudah makan banyak asam dan garam. Wisdom dia. Wisdom secara umum. Tapi apakah orang yang tua itu pasti punya wisdom? Belum tentu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah anomali, anak muda yang melampaui wisdom orang-orang tua sekitarnya. Itulah kenapa Khadijah pengen ngejarnya Nabi Muhammad. Dan hanya orang yang punya wisdom yang bisa menghargai wisdom yang lain. Kan orang tidak ngerti kenapa sih Khadijah ini ngejar Muhammad. Orang-orang seangkatan Khadijah mungkin kaget loh. Kok kamu milihnya Muhammad? Apalagi pengusaha. Mendingan cari pebisnis yang lebih besar. Karena kan ekspansi bisnisnya lebih besar. Biasanya kayak gitu. Biasanya begitu. Makanya pengusaha kawin sama pengusaha lagi untuk mereka bisa join sehingga bisa lebih besar. Betul. Tapi ini agak lain. Apakah usahanya Khadijah jadi terhenti ketika dipegang Nabi Muhammad? Enggak, karena Muhammad bukan itu. Dia punya wisdom, Ustaz. Dia kalau mau dunia mah gampang. Kan diamati sama Khadijah itu bagaimana inisiatifnya Rasulullah. Zaman itu gimana ngamatinnya? Kan nggak ada sosmed, nggak follow. Kan mengutus orang namanya Maisarah, Ustaz. Iya, tapi maksudnya sedetail apa? Maisarah itu memang sudah diwanti-wanti sama Ibunda Khadijah. Jadi Khadijah ini unik, Ustaz. Wisdomnya Khadijah ini melampaui perempuan-perempuan yang lain. Bahkan bagi saya melampaui istri-istri Nabi yang lain. Merinding saya. Gimana? Wisdomnya, bijaknya. Karena Khadijah ini tidak semua pegawai dititipi untuk diamati oleh Khadijah. Sampai level Khadijah itu mengutus intel. Namanya Maisarah. Namanya Maisarah. Dan Khadijah ini mengingat betul kalimat-kalimat yang pernah diutarakan oleh orang-orang Yahudi yang berkisaran di kota Mekah dan Madinah. Jadi ada satu kalimat, walaupun ini riwayat yang tidak begitu kuat, tapi bisa kita pahami secara psikologis bahwasanya satu ketika Ibunda Khadijah itu selain pernah dilihatkan melalui mimpi, rumahnya akan disinggahi oleh sebuah cahaya. Yang cahaya itu nanti akan hinggap di ruang tamunya, tinggal bersama dengan dia. Khadijah selalu mencari cahaya itu siapa. Dan kalimat orang Yahudi itu pernah satu ketika akan tiba seorang nabi di kota ini yang apabila kalian mampu menikahinya, maka nikahilah. Khadijah itu ingat. Orang-orang pada saat itu, bayangkan ya, orang sedang nyembah berhala digituin. Ngaco. Ganggu bisnis gua lu. Kan berhala itu bisnis kan? Bisnis paling gampang kan agama. Jual agama. Jual agama itu paling juga laris sih. Iya, jual agama itu paling gampang sekali. Jual agama. Selain jangan suka ke tepi jurang. Agak susah jualan ala Nabi Ustaz. Antum jualan celupan Fatih Karim misalkan. Gitu ya. Jual agama itu gini, diludahin, dijual gitu. Air berkah. Air berkah. Iya. Rumah Fatih Karim serasa tinggal di kota Mekah misalkan. Wah, perumahan Fatih. Dan teknik itu kan digunakan sama orang-orang kafir Quraisy, Ustaz. Teknik dagang itu digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi di sisi lain, teknik yang kita tertawakan hari ini justru dapat pujian sama Allah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata sita'i was-saif. Kalau orang Quraisy itu mau, dia punya skill perdagangan yang bahkan Allah pun memujinya. Keren memang. Orang Quraisy. Maksudnya batu aja bisa jadi bisnis gitu loh. Batu aja bisa jadi bisnis. Kapan-kapan kita ceritakan, Umi, insya Allah. Nah, artinya kalau kita melihat hegemoni bisnis orang Yahudi dan kita lihat Madinah itu miniatur kehidupan hari ini, Madinah ekonomi Yahudi tidaklah roboh kecuali Rasul datangkan orang-orang Quraisy di kota Madinah. Ambruk gitu, Ustaz. Orang yang ngejual batu aja bisa jadi mahal. Makanya bukan saya ngelihat kadang-kala ya para habaib yang
Ini tisu kalau habis dipakai lap keringat bisa dijual ratusan juta misalkan. Itu iya. Misalkan kayak gitu ya. Iya, keringatnya barokah. Tapi di sisi lain, saya ngelihat orang Quraisy itu punya potensi untuk melakukan itu. Dan bukan dikeluar-keluarkan begitu. Kita misalkan ingat ketika Abdurrahman bin Auf ditanya, udah nikah belum? Udah, nikahnya pakai apa? Sebiji emas, sebiji emas. Nah, kita mau nabung emas aja pontang-panting ya Mi ya. Dia pakai biji. Satu biji emas. Nah, dapat dari mana? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Nggak tahu. Maksudnya saya buka batu itu kayak ada selalu ada uangnya. Artinya setiap dia melihat fakta baru, misalkan tadi hal yang paling sederhana adalah fakta. Ngelihat fakta baru, wah ini bisa dijual. Kalau bagi Abdurrahman bin Auf. Insting bisnisnya bagus. Kalau kata Abi, penciuman uangnya tajam. Penciuman uangnya tajam. Ya. Seperti ya antum paling tajam di sini. Mata duitan jadi. Kapitalis. Gak nyambung. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat di dalam apa ya Ustaz? Judul surat itu ada kalimat Luqmanul Hakim. Bukan Luqmanul Alim. Al-Hakim pakainya. Luqmanul Insight tidak pakainya Al-Hakim. Kenapa? Karena orang yang hakim itu perbedaannya dari sekedar tahu. Dari tahu kalau ada pijakan dari sekedar knowledge ya Umi. Sebenarnya ada pijakan lagi itu. Faham. Orang faham itu belum tentu dia bisa ngasih insight. Paham doang. Kasih pendapat. Ya, dia cuma belum bisa ngasih insight. Sebenarnya ada pijakan lagi namanya faham. Nah, orang faham belum tentu bisa ngasih insight. Orang yang bisa ngasih insight belum tentu bijak. Orang bijak itu apa? Bisa melihat sesuatu itu melampaui waktunya. Kelebihan Muslim itu kapan bisa ngalahin orang Yahudi? Misalnya kalau kita ngomongin Yahudi. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah menyimpulkan orang Yahudi itu qaumul la ya'lamun. Kaum yang tidak ngerti apapun. Qaumul la ya'lamun la ya'qilun. Kalau bahasa kasarnya lamun itu ini goblok gitu. Kasar banget kan. Kan lucu ketika hari ini kita ngelihat orang Yahudi, oh Yahudi ya pasti pinter kan. Gimana itu? Kontradik banget. Sementara Quran bilang bertentangan. Betul. Karena kita mengakses Quran yang harusnya Quran itu menjadi trigger Iqra untuk menyampaikan kita kepada wisdom. Kita hanya membacanya sebagai data. Kejar-kejaran hafalan. Siapa yang paling banyak keren-kerenan makhraj. Betul. Siapa yang bukan berarti itu buruk, bukan salah. Tapi ketika fokus itu berhenti di situ, kita sebagai umatnya Rasul telah menerf mukjizat terbaik kita sendiri. Kita nerf sendiri itu. Nah, sedangkan ketika di dalam surat Al-Hasyr itu kan nama lain suratnya adalah Bani Nadir, Ustaz. Surat itu turun ketika Rasul berhasil mengalahkan Bani Nadir. Dan itu menjadi prototipe hingga akhir zaman mana cara ngalahin Yahudi. Harusnya kan begitu. Ketika ngomongin kaum muslim, Allah itu menutup dengan kalimat fa'tabiru ya ulil absar. Berbanggalah, berbahagialah wahai orang-orang yang ulil absar punya pandangan. Siapa ulil absar itu? Ulil absar bukan orang yang mengatakan wahabi lingkungan. Bukan. Itu Abdallah. Bukan. Itu Gus Mulil kali itu. Bukan Umi. Bukan. Itu yang suka goblok-goblok. Zero mining itu bukan. Aduh, ini berdua kenapa sih bercanda ke jurang? Ini mau menjelang berbuka, jadi harus seneng. Fa'tabiru ya ulil absar. Ulil absar. Bisa punya vision, Ustaz. Bisa beyond. Melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat. Nah, Khadijah memilih Muhammad mau dinikahkan sama Khadijah karena sama-sama punya beyond. Khadijah. Tahap kebijaksanaan itu tadi. Kebijaksanaan. Sehingga level shock culture-nya adalah level shock zamiluni keresahan peradaban. Bukan kenapa lagi. Kok kuahnya kurang maaf. Udah level. Bukan di situ. Bukan di situ. Itu hal yang mesti kita pahami. Walaupun perlu ya bumbu-bumbu itu kadang Rasul keasinan sama Aisyah, tapi di level
pembuka jalan dakwah ini, wisdom ketemu wisdom. Ketika satunya oleng, satunya nguatin. Satunya oleng, satunya juga nguatin. Jadi tektokannya itu bahkan Rasulullah itu banyak ditolong sama Khadijah bahkan. Level Nabi kita itu banyak dimatangkan sama kematangan Khadijah. Iya. Saya jadi ngerti kenapa kemudian sampai-sampai satu-satunya wanita yang Allah kirim salam langsung. Itu Khadijah. Iya. Nah, gak main-main. Gak main-main Ustaz. Mungkin kita ngelihat Khadijah ini janda. Saya kemarin ditanya, kenapa sih kok janda? Malu-maluin. Kan kesannya nggak jelek kesannya. Nggak pas. Ingat cerita orang masuk ke hutan untuk nyari bunga kemarin, San? Yang mana tuh? Iya, yang dia nggak ketemu, jalan terus, nggak ketemu, jalan terus gitu. Orang itu bunga, kenapa itu tidak pas buat kita? Karena kita nggak tahu kebutuhan. Justru di tangan Rasulullah, jandanya Khadijah ini menjadi sesuatu yang berharga buat Nabi. Oh, kok gitu? Berharga, Umi. Makanya kan gak semua orang janda itu lebih buruk daripada perawan. Ada orang yang justru butuh janda. Ini terbukti, terkonfirmasi dalam pernikahan Sauda. Iya. Kenapa kok Rasul nikahin Sauda? Karena Sauda janda dan aku pengen dakwah, anak-anakku masih kecil. Iya. Ada Fatimah yang perlu dititipkan. Kebayang nggak Fatimah dititipin sama Aisyah? Nggak kebayang sih. Bener. Yuk, jalan tiba-tiba ke sungai main. Nongkrong atau apa? Ya, kebayang. Jadi dua gadis ini kenapa kok tidak terlalu akrab? Memang tidak pernah serumah, Umi. Iya kan? Kadang kita kalau punya anak seumuran, resahnya kita bukan ketika anak berisik, tapi kalau anak diem ini ada proyek apa ini? Iya. Kalau diem nih, proyek apa? Nah, Rasul itu pilihkan bukan Aisyah, tapi Sauda. Di Khadijah, kenapa kok Khadijah itu janda? Bagi saya berpikir, wisdomnya Khadijah justru itu dimatangkan dengan kejandaannya. Beliau sudah tidak perlu diajarin kewajiban untuk berkorban. Beliau tidak perlu diajarin bagaimana mengelola kehilangan. Tapi ketika Rasulullah itu ngerasa kehilangan, Khadijah menguatkan. Kenapa? Karena Khadijah sudah berkali-kali ngerasa kehilangan. Dan Khadijah itu kan seorang ini, Ustadz, pebisnis. Rumahnya Khadijah itu kalau dibandingkan istri yang lain lebih besar daripada rumah yang lain. 20 kali 16. Ada meeting roomnya, Ustadz, ada ruang bisnisnya, ya kan, kayak check-in di sini barang-barang, tahu barang dari mana lah pokoknya, jago banget kalau nyari donasi pokoknya check-in lah. Nah, itu barang-barang Khadijah itu ditumpuk di satu tempat dan orang hilir mudik di situ. Bahkan cowok-cowok pun nggak jarang yang minta konsultasi perdagangan ke Khadijah. Coach ya. Coach, perempuan nge-coach, coba. Kebayang nggak kalau dia belum pernah merasakan kepahitan atau apa ya, ganti suami. Dia belum punya mindset laki-laki dengan beragam karakter. Mungkin jadi bos mut-mutan, Ustaz. Kan 80 Iya benar. Kalau saya pernah baca sebuah penelitian, Ustaz. 80 orang di sebuah perusahaan itu akan menjadi stres ketika bosnya perempuan. Kenapa? Karena perempuan saking detailnya, saking emosionalnya, warna tali sepatu gak sesuai sama kemauan dia itu jadi masalah gitu. Tapi sumpah saya nggak gitu. Mungkin di tempat lain. Saya bukan warna tali sepatu, warna baju saya. Tetap aja sama. Iya, tadi saya baju hujan harus ganti gitu. Iya, perempuan begitu. Perempuan memang begitu. Nah, Khadijah itu punya elastisitas yang luas, Ustaz. Karena pernah ganti laki-laki sehingga daya adaptasinya cepat. Kebayang nggak kalau daya adaptasinya melihat Nabi Muhammad yang 15 tahun di bawahnya, daya adaptasinya orang seperti Khadijah. Kebayang nggak psikologi orang kayak gimana sih, Ustaz? Kalau nggak sesuai dia akan nuntut.
Dia dan punya power itu. Misalnya kalau saya punya kelas tuh, kalau yang ikut kelasnya saya adalah rakjal yang mengikutin follower saya, udah lama itu masih oke. Ada masalah trouble lapang Ustaz. Coba jamaah ceki ikut kelas saya, trouble-nya ngamuk. Kenapa? Karena nggak rasa punya power. Power. Ini Khadijah Ustaz. Iya. Lebih kaya daripada jamaah-jamaah antum. Harusnya. Kan perempuan paling kaya di kota Makkah. Bayangin. Antum kebayang nggak punya jamaah perempuan paling kaya di Indonesia? Gak usah disuruh ngebayangin, gak usah. Takutnya nanti nyari juga. Takutnya nyari ya. Cari yang paling kaya, yang paling wisdom. Oh iya. Dan sendiri. Makanya gak usah dibayangin. Insya Allah yang nyari itu di blacklist dulu. Ya Allah, iya. Dia punya ego. Yang ketika Nabi Muhammad itu kalut, stres, Khadijah tidak menuntut apa-apa. Padahal dia punya power untuk nuntut, Ustaz. Jangankan ketika bilang zamilun nih. Di kepala saya tuh kadang masih sulit untuk memahamkan kayak mana seorang bangsawan seperti Khadijah yang kaya raya mengizinkan suaminya pergi ke arah goa yang tidak jelas tujuannya apa. Iya. Kok bisa gak udah tak bikinkan ruangan lah kamu dia bengong di situ, gitu kan bisa, duitnya ada gitu loh, duitnya mah ada. Karena aku pengen melihat maka oke tak bikinkan menara dah gitu, ada liftnya, tapi dibiarkan di situ. Dan bayangkan kalau istrinya waktu itu adalah Aisyah, itu ikut nongkrong bareng di atas. Gak mau dia. Terus mungkin annoying. Iya. Mungkin kesimpulannya akan berbeda. Kayaknya masalahnya bukan di Mekah di istri saya mungkin. Iya. Karena nggak bisa. Karena usia segitu, mentalnya segitu. Ada penyesuaian yang sangat cepat antara Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah karena wisdomnya itu, Ustaz. Kan kita nikah, antum sama Umi, saya ngelihat ceritanya di Broken. Itu kan penyesuaiannya panjang, Ustaz. Iya, betul. 1 tahun. Panjang. Saya juga ngalamin panjang penyesuaiannya. Istri saya yatim, nggak punya gambaran seorang suami seperti apa. Ditegesin dikit, berbes milih. Iya nangis, nangis gitu. Karena nggak ada ayah. Karena nggak punya sosok ayah. Nggak kebayang. Ada kedekasan dikit. Nah, antum juga sama. Dan Rasul sampai saya itu cari-cari pernah ribut gak sama Khadijah? Gimana datanya? Saya belum nemu, Ustaz. Sampai sekarang belum nemu. Masya Allah. Jadi Khadijah itu sangat fleksibel sekali menyesuaikan dengan suaminya ya. Wow. Ya, keren. Masya Allah. Padahal se-wisdomnya beliau perempuan gitu. Perempuan tetap ada rasa. Tetap punya rasa, tetap punya baper gitu. Tapi apa ya? Jadi mind blowing banget sih buat saya. Kayak yang Bunda Khadijah ini memang beyondnya level perempuan atau muslimah pada umumnya. Iya. Bukan soal usia gitu, tapi memang kematangan psikologis beliau. Kematangan. Itu luar biasa. Jadi saran saya kepada laki-laki yang ingin mencari janda. Oke, gimana? Carilah. Kenapa jadi serius? Kenapa malah jadi? Carilah janda yang seperti itu, level wisdom. Bukan karena janda, maaf ya. Kaya doang. Jadi beban. Ya itu makanya selalu kalau mau nikahin tuh kayak Khadijah, tapi janda ya, kan sering jadi candaan kan? Betul. Enggak gitu, Bang. Orang lupa part wisdomnya, Ustaz. Dan ini sebetulnya bukan keungkap. Urusan dia janda atau masih perawan ya, tapi wisdomnya sebetulnya. Itu. Walaupun secara real Khadijah itu diwisdomkan lewat kepahitan dan kehilangan suaminya. Iya. Artinya kalau orang masih perawan, kadar kewisdomannya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Oke. Beda Ustaz. Orang janda kaya. Kaya, udah ngerti tentang agama misalkan. Kan mentor agamanya Khadijah itu Warokoh. Ibn Nawfal. Iya kan, dia punya Warokoh, makanya yuk ke Warokoh. Kenapa? Emang Khadijah nggak ngerti? Kalau sering ngobrol sama Warokoh, ngerti. Tapi dia tahu norma adabnya ngomongin suami itu kayak gimana. Kadang saya ya Ustaz ya,
Saya bilang ke istri saya, kalau mau nasihatin aku, tolong ngomong pelan-pelan. Jangan cuma di-share ceramah Ustadz. Aku ini Ustadz gitu. Kayaknya bukan cuma istri antum aja itu ya. Mereka suka nge-share tuh. Nih kata Ustadz Dasar. Untuk ceramahin kita. Aku ini Ustadz. Dikasih ceramahnya Ustadz. Ya Allah. Pelan-pelan. Nanti kalau udah di kamar, pillow talk baru ngomong. Kamu ini apa? Caranya begitu. Jangan kita lagi ceramah kemudian dapat kiriman. Apa ini? Gak terima. Dan Khadijah itu memperlakukan itu sangat tepat sekali. Iya. Yuk, aku bisa nyampaikan. Tapi alangkah lebih baik yang menyampaikan adalah sesama laki-laki. Iya. Yang lebih kamu hormati daripada istrimu. Karena aku ini makmum. Sesama imam tuh lebih layak menasihati. Nah, balik lagi. Orang janda, kaya. Kenapa kok tidak Allah pilihkan perawan kaya? Iya. Itu kan ya. Makanya kan saya bilang karena dulu sebatas serendah pemahaman saya, kekayaannya buat support dakwah. Nah, sampai di situ. Oke, Sat. Sampai di saya situ. Banyak sekali dapetin ustadz muda nikahin perempuan yang kaya. Niatnya support dakwah. Niatnya support dakwah. Iya. Gak taunya dakwahnya berhenti. Iya, malah berhenti. Kenapa? Karena orang yang perawan itu maunya banyak. Ketika dapat suami, dia akan menuntut dengan standar hidupnya, Umi. Bukan menyerahkan kekayaannya. Wah, pulang dari sini yang perawan-perawan pada nggak laku. Ini mohon maaf ya. Ini kita ngomongin. Ini kita ngomongin Bunda Khadijah. Ya. Bagus banget caranya masuk. Masuknya ke janda. Itu, Ustaz. Coba dipikir-pikir lagi. Dipikir secara logika. Kenapa harus susah kalian berpikir? Loh, ini nggak seru banget sih hari ini obrolannya. Biasanya kalau jokes bapak-bapak, kalau Ustadz Umi, iya, kalau cuma berani ngomong, dikasih jokes janda seneng. Udah seneng. Iya, seneng. Iya. Nanti apalagi ada topik poligami nanti. Ada ya mulai. Bahagia banget. Iya. Oke, tadi kayak kata support. Nunggu pas Umi nggak ada. Beda, ada edisi khusus. Nggak ada, semua ada saya. Kan dia nonton nanti. Kalau nggak, biaya operasional nggak turun. Iya kan? Jadi janda yang kaya itu sudah punya mental ngasih. Gitu ya? Iya, Umi. Kenapa bukan perawan yang kaya tadi ya? Iya, misalkan kalau simpel aja, Ustaz. Nikahin janda sama nikahin perawan. Mana yang lebih banyak nuntut dalam walimahannya? Ya, gadis lah. Yang gadis. Aku pengen diratukan sehari. Iya. Habis sehari, 2 hari deh. Pengen gedung yang lagi viral. Gitu. Gedung yang lagi viral, banyak keinginan. Sedangkan Jawa, janda itu udahlah. Aku gitu loh. Udahlah, ini udah aku buktikan pas aku nikah, ternyata duit tuh lebih dibutuhkan setelah nikah daripada pas perayaannya. Nah, itulah kenapa Rasul itu memilih Khadijah itu janda yang dipilihkan, bukan memilih janda yang kaya. Karena saya banyak sekali mendapati teman-teman saya yang ketika menikahi perempuan atau wanita karir yang kaya, justru ketika menikah bukan memberikan hartanya, Ustaz. Tapi secara manajemen keuangan juga masih mikir. Ini untuk dakwah apa untuk adikku? Ini untuk kita bangun rumah binaan atau bangunkan rumah untuk ayah. Ayah pengen bisnis. Adikku minta jajan sebulannya 8 atau 10 juta. Padahal udah tahu pacaran misalkan. Itu gak sedikit kasusnya kayak gitu. Emosional itu belum ditempa gitu loh. Matang. Atau bahkan suaminya itu karena istrinya kaya, suaminya akhirnya waktu dakwahnya itu tersita. Kenapa? Karena dituntut untuk menyamakan derajatnya sama keluarga besarnya. Oh, iya. Udah dikasih mobil sama mertua, udah pakai aja. Tapi diinjek-injek. Nah, di mana nak? Ini ya pulang ya, ibu mau anterin ke pasar karena udah dapat mobil Pajero misalkan dari mertuanya. Akhirnya si anak, oke lah, aku mau pembuktian kepada mertuaku, aku mau beli mobil sendirian. Akhirnya beli mobil, nyicil, hidupnya tertawan sama cicilan. Yang awalnya berpikir aku nikahin perawan kaya nanti dakwahku terbantu, justru alih-alih dia fokus dakwah, dia banyak PR yang harus dia PR baru. Untuk samakan kufunya aja udah PR.
rumah sendiri, wah ngontrak dia, usaha, akhirnya sibuk nyari uang daripada belajar dakwah. Nah, ini hal yang bisa kita renungi dari pernikahan Allah, dan Allah itu kan memilihkan perempuan yang terbaik. Kenapa harus janda? Artinya apa? Buat yang janda jangan kecil hati. Ketika antum jatuh di laki-laki yang tepat, justru kejandaan antum itu menjadi lebih berharga. Masalahnya jatuh ke tangan siapa itu dia. Kan selama ini mindsetnya, oh janda nikah, oh berarti dapat bekas nih, jelek gitu loh. Rasul justru kejandaan Khadijah itu dibutuhkan dalam dakwah. Pengalamannya, gitu Mi. Iya, untuk bapak-bapak yang lagi nonton ya. Untuk Abi cuma data. Data aja, sekedar data.